Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Dan Bitcoin Update video hari ini saya mau tambahkan analisis untuk XRP juga. Jadi nanti kita akan bahas sekaligus karena sebenarnya pergerakan Bitcoin yang masih cenderung flat, tapi kita ngelihat memang pergerakan dari altcoins-nya yang justru cenderung dominan. Saya ada lihat satu komen dari viewers kita ya, menarik sekali. Memang dia bilang katanya ini kelihatannya bakal ada big move coming soon. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian itu bisa terrealisasi. So, tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja update untuk Bitcoin-nya dan XRP-nya. So everyone, the biggest question saat ini adalah apakah altcoins masih bisa nanjak lagi? Ya, ini mungkin kita coba untuk jawab dari posisinya si Bitcoin dulu. Ya, kalau kita lihat Bitcoin selama pergerakan semenjak beberapa waktu lalu berhasil reclaim $35.000, kita tuh masih konsolidasi di sana. Cuma kalau teman-teman lihat di altcoins, ini nanjaknya gila-gilaan, guys, ya. Kita punya bond, kita punya GRT, ya. Personally tadi saya ada entered di OGN, ya. Ini OGN by the way, bukan ini, ya. Ini setupnya tadi saya update ketika after live session, ya. Jadi saya katakan ini kalau mau ada opportunity untuk re-entry bisa gitu ya pada saat dia pullback atau retrace gitu. Dan kita ngelihat yang lain itu banyak banget movementnya yang cukup signifikan. Ada Aptos, kemudian gain gitu ya. Ini dari sebelumnya view kita cenderung sell short, tapi kemudian kita decide untuk cut loss gitu. Jadi saya ada cut loss di Aptos itu sekitar hari Jumat ya, dan posisi cut loss-nya ya oke lah, minus $35 lebih kurangnya. Dan eksekusi itu terjadi pada sekitaran Jumat malam ya, atau Jumat pagi. Ya, harusnya Jumat malam sih teman-teman. Ya, sekitar jam 12-an ya. Dan ini decision-nya ketika full out. Jadi secure. Dan kita kembali lagi teman-teman, kalau lihat ya di trade report yang saya punya saat ini, most of my position adalah long. Jadi saya benar-benar full on long position karena memang melihat Bitcoin-nya yang saat ini kondisi kita masih cenderung bullish. Jadi GRT, Matic, File, dan lain-lain, kalau teman-teman cek ini koin rata-rata pada nanjak semua, terutama altcoins-nya. Dan ternyata karena Bitcoin-nya di sini terkonsolidasi, ya kalau kita lihat kan ini nggak ada breakout dari Fibonacci, tapi di saat yang sama juga tidak ada breakdown dari demand-nya. Ya, jadi kita lihat bahwa Bitcoin itu sebenarnya cuma flat aja nih teman-teman ya, dia nggak terlalu kemana-mana. Dan asumsi sementara adalah karena minggu ini kan ada Jerome Powell speak lagi, ya mungkin itu sedikit banyak bisa ngasih pengaruh lah terhadap market ya, terutama di hari Rabu jam 9 malam. Nah itu teman-teman harus aware. Jadi posisi Bitcoin saya ngelihatnya kita konsolidasi, market masih lebih prefer untuk wait and see, dan karena wait and see mereka coba untuk alihkan ya money flow-nya itu bukan ke Bitcoin tapi dia lari ke altcoins. Taunya dari mana? Pertama teman-teman, Bitcoin dominance ini rontok ya, pergerakan dalam 4 hari terakhir itu benar-benar turun cukup signifikan untuk Bitcoin dominance-nya. Dari sini saya rasa memberikan opportunity untuk market bergerak lebih bebas ya. Jadi kalau kita lihat Bitcoin dominance sampai dengan posisi per saya update video ini itu masih cenderung turun, dan bahkan kita bisa mencapai ke level 52% lagi. Jadi kayak sekitar 0,5% lagi dari harga dari level saat ini lebih kurangnya. Dan pada akhirnya begitu sampai ke sana, ini yang timbul pertanyaan adalah apakah di situ dia akan dapat reaksi untuk rebound atau malah cenderung tidak. Kalau misalkan dia tidak rebound, which is kita ngelihat di sini 52% itu menurut saya kunci ya, level kunci. Kenapa? Karena ini adalah high point sebelumnya dan sempat di hold sekali sebelum akhirnya meneruskan rally-nya. Ya, jadi kalau misalkan kita ngelihat di sini dengan progres Bitcoin dominance yang mungkin sekarang cenderung terkoreksi, saya pikir teman-teman sekalian kita bisa ngelihat progres pergerakan alts juga masih akan berlanjut ya, kecenderungannya bullish. Nah, yang lebih menarik lagi kalau kita ngebahas seputar XRP-nya. Jadi kalau untuk BNB mungkin kesimpulan dari saya simpelnya adalah saat ini money flow itu lagi berpindah ke altcoins, dan altcoins itu punya kesempatan untuk lari gitu ya. Karena kalau kita lihat nggak cuma XRP tapi Cardano juga ikut menarik. Ini lagi ongoing retest terhadap trendline yang sangat-sangat major. Kalau bisa closing di atas ini bagus banget, Cardano bisa diklaim kembali area $0,45 ya, itu bakal menarik sekali. Jadi untuk XRP-nya saya tadi siang sempat mention ya melalui grup Telegram, jadi saya sharing sedikit post analysis dari transaksi yang saya lakukan di XRP. So technically di XRP ini saya melakukan akumulasi pada spot account setiap kali harga di bawah 0,54. Itu pertama planning saya, dan kalau dia successfully breakout dari 0,54, which is sebenarnya harusnya ada area resistance support lagi di kisaran 0,5897-an. Tapi tampaknya
di level tersebut itu nggak ada reaction sama sekali. Kita malah ngelihat XRP itu langsung nanjak dan break dari 0,6 dolar, which is ini adalah key resistance level untuk terakhir sekitar 3-4 harian lalu lah pergerakannya. Dan saat ini kita udah ongoing mengejar ke 0,7. Terus terang teman-teman, saya ngelihat progres ini luar biasa menarik sekali ya. Ekspektasi adalah antara psychology level, jadi dari 0,6 ke 0,7, dan sekarang kita udah berada di atas 0,7 dolar. Menurut teman-teman, kalau di atas 0,7 dolar kira-kira ekspansi kita kemana? Gak ada lagi selain 0,9 dolar ya. Jadi topnya itu adalah 0,9 dolar. Terakhir kita kena rejection dari level tersebut. Dan kenapa saya katakan bisa dibilang cukup confident lah ada potensi ke sana? Teman-teman perlu notice lagi bahwa progres saat ini itu naik impulsif, dia pullback, and then dia konsolidasi ya. Jadi in the end yang kita ngelihat di sini adalah bagaimana proses ini mampu create yang namanya higher low dan higher high. Ya, so technically di sini kita bisa asumsi sebagai potensi untuk higher low-nya before another push to the higher high. Ya, of course kita nggak bisa pastikan 100% dia pasti akan ke sana, karena apabila dia terkena rejection somewhere ya around this level ya, ini berarti mengindikasikan bahwa ada potensi dari itu double top, atau mungkin kalian bisa ngelihat ini sebagai potensi ya head and shoulders ya, lebih kurangnya seperti ini gitu. But ini adalah kondisi yang mungkin sebisa mungkin jangan sampai terjadi ya. Ini mumpung lagi naik, euforianya lagi ada, biarkan dulu buyers tetap memfollow up market untuk tetap naik ke atas gitu. But personally ini sedikit berbeda dari perspektif di time frame daily-nya ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sebenarnya adalah markingan yang saya share ke di ini ya, Telegram ya teman-teman ya. Dan so far dari gain saya terakhir dia masih oke, masih nanjak lagi, dan ini udah dapat 7R ya. Saya belum secure sama sekali. Tapi memang ada consideration untuk take profit di sini. Reasonnya adalah karena itu adalah level atau the only level SNR yang kita bisa perhatikan ya di sini. Bukan perhatikan lah, istilahnya kita perlu taruh perhatian khusus lah ya, sebab ini adalah resistance, dia break and then become support, dia naik lagi and then dia pull back, now become support, after break becomes resistance, dan akhirnya turun terus ya. Kita ngelihat pergerakan semenjak dia ketahan di area resistance tersebut, harga cenderung turun, dan saat ini ya kita lagi testing nih ke level itu, yaitu di 0,72, mungkin kalau saya pembulatan adalah 0,7275 ya di level tersebut. Nah, saat ini kita cuma konsolidasi aja ya. Time frame 4 jam membentuk yang namanya seperti pin bar ya, tapi dia cenderung turun ke bawah, atau biasa orang sebut itu dengan istilah lain adalah hangman teman-teman ya. Reason saya transaksi di XRP sendiri sebenarnya ini bisa dibilang cukup spekulatif. Saya lakukan ini di weekend, dan biasanya weekend itu sebenarnya saya punya win rate itu kecenderungan kurang begitu bagus. But I think this one adalah lucky ya. Ini adalah lucky trade lah kalau menurut saya, adalah transaksi yang beruntung, sebab saya melihat bahwa ascending triangle ini dia breaknya cukup impulse gitu loh. Jadi pada saat dia setelah close di sini, ini terjadi sekitar jam 7 jam 8 malam, saya decide untuk set limit ya, dan benar-benar set and forget aja. Jadi set limit di kisaran 0,6290-an, and then ternyata limitnya ke trigger, dan after that kita langsung ngelihat pergerakan yang cenderung impulse gitu. Nah, personally saya berpikir bahwa saat ini secara struktur menurut saya masih valid. Jadi kalau teman-teman seandainya mungkin ada yang posisinya sama dengan saya gitu ya, lagi ongoing long position terhadap XRP, teman-teman tinggal maintain aja ya. Saat ini personally saya sendiri set yang namanya stop loss plus itu di kisaran level 0,6810 ya. Tentu saja di sini dengan pertimbangan satu candle bullish before harga berhasil breakout terhadap previous high. Jadi kita bisa lihat di sini adalah low candle-nya dia. Nah, saya coba manfaatkan dari candle tersebut. Selain itu, yang menjadi acuan saya juga adalah menggunakan exponential moving average 8 untuk saat ini ya. Karena kalau misalkan pergerakannya sangat impulsif seperti ini, biasanya tendensinya tuh ketahan di EMA 8 dan harga bisa langsung rebound lagi dan meneruskan rally-nya lagi. Jadi untuk saat ini akan menarik sekali kalau istilahnya XRP itu mampu breakout terhadap 0,7275, dan in the end dia bakal bergerak bebas banget sih istilahnya sampai ngejar ke level 0,82 dan bahkan 0,9 dolar. Jadi untuk saat ini selama struktur masih bullish ya, that's the ultimate the ultimate sentence lah kalau saya bilang ya, adalah kalimat yang ultimate adalah selama harga masih bullish, maintain terus positionnya ya.
Kalau teman-teman mungkin ada persiapan mau sell short, ya dengan kondisi saat ini sih tentu saja saya sangat tidak merekomendasikan. Minimal kalian perlu ngeliat ada rejection dulu, atau memang sign untuk market ini sudah mulai memasuki fase koreksinya. Kalau belum ada, ya sebaiknya jangan spekulasi. Ya, karena kita ngelihat harga masih bisa rally lagi. Dan saya cukup yakin ada banyak orang yang mungkin kesangkut sell short di tengah-tengah. Jadi dia coba untuk nganggep ya, nih kayaknya area resistance nih. Di sell short, ternyata dia naik lagi. Nah, itu bakal jadi problem dan bisa mempengaruhi psychology teman-teman untuk transaksi-transaksi berikutnya. Ya, for now, all market technically still bullish, terutama Bitcoin-nya juga secara struktur di sini masih bullish, walaupun kita melihat ada pelemahan momentum. Ya, intinya sih pelemahan momentum ini kita bisa respon sebagai sebuah sebuah warning ya, bahwa kita harus lebih mungkin lebih selektif ya di dalam memilih risk management kita pada saat next trade yang akan kita execute gitu loh. Dan personally, saya juga maintain dalam keadaan yang bisa dibilang cukup tight ya, atau cukup ketat gitu loh. Saya sebisa mungkin nggak mau balik jadi loose lagi gitu loh, dengan posisi saat ini yang mungkin sebagian transaksinya sudah dalam keadaan profit gitu. So hopefully teman-teman juga demikian, bisa manage transaksinya dengan proper. So I guess that's gonna be it everybody ya. Ini nggak banyak yang bisa diupdate untuk Bitcoin. Antisipasi saya tetap sama, apabila ada rejection dan break dari trendline atau dari channel, maka teman-teman perlu antisipasi kemungkinan Bitcoin untuk pullback lebih jauh. Itu saja teman-teman. Selebihnya, altcoins masih bullish, Bitcoin dan Binance masih rontok, so everything still fine. Alright? So good luck buat teman-teman yang lagi ongoing transaksi, semoga profit, dan semoga kiranya diberkati dengan kesehatan selalu. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless for all of you, and see you guys again soon. Cheers, bye-bye guys.